Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Masjid Jami' As-Sa'adah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sambil menunggu guru kita Al-Habib Alwi bin Mustafa Al-Idrus, wallahu alam, tadi beliau menyampaikan mohon maaf masih di jalan kena macet, nggak tahu mudah-mudahan keburu apa tidak, kata dia bilang tadi di mapnya sih jam 18.30 lewat, tapi nggak tahu masih sampai apa enggak. Tapi sambil menunggu tetap kita berjalan aja ya, kita lihat datang apa enggak. Baik, alhamdulillah, sebagaimana pengajian kita, taklim kita minggu yang lalu, itu guru kita Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad menyampaikan tentang bab Al-Udhiyah, itu bab kurban. Karena insya Allah sebentar lagi nih ya, sekarang sudah memasuki hari Rabu yang insya Allah kalau tidak salah kita di Indonesia pemerintah menetapkan hari Ahad atau hari Minggu, yaitu Idul Adha. Ada sebagian kalangan yang sudah melaksanakan Idul Adhanya nanti pada hari Sabtu sebagaimana di beberapa negara termasuk di Saudi Arabia. Adapun kalau kita di Masjid As-Sa'adah khususnya, kita dari dulu nggak berubah, ikutin salafun soleh kita, yaitu para alim ulama habaib kita terdahulu. Kita ikutin daripada keputusan pemerintah. Salah benar mereka yang tanggung jawab. Dan kemudian enggak, untuk kita ketahui sedikit tentang penetapan Idul Adha ini ya, sebentar ya. Ada kurang lebih beberapa negara ya yang menetapkan Idul Adhanya pada hari Sabtu, di antara lain yang sudah kita tahu yaitu di Arab Saudi, ada juga di Maroko, Mesir, Oman, Uni Emirat, Yordan, Inggris. Tapi ada juga yang menetapkan pada hari Ahad, yaitu terutama di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, tapi ada beberapa negara lain juga, biar tahu. Khususnya sebagaimana kemarin kajian, mungkin jamaah yang kemarin sebagian yang hadir di majelis Hadroh Basaudan oleh guru kita Al-Habib Hanif, yaitu memang ada tahun ini di pemerintah kita ada perubahan tentang penetapan ru'yahnya karena mengikuti standar dari beberapa negara, yaitu Mabim, yaitu adalah Malaysia, Indonesia, Brunei, ya, Singapura, ya. Itu ada beberapa negara, itu negara di ASEAN ini punya standar patokannya yang ada perubahan ya, tentang imkan ru'yahnya, tentang hilalnya ya, tentang berapa derajatnya. Nah, karena itu yang lebarannya Idul Adhanya hari Minggu antara lain ya, besok Indonesia, ada juga Afghanistan, Malaysia, Singapura, Brunei, ya, ada Pakistan, ya, ada juga Thailand dan Singapura. Yaitu, jadi nggak sendiri. Nah, adapun timbul polemik tentang itu semua, ya, kalau kita di sini meyakini kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i ikutin matlaknya tempat terbit munculnya matahari dan bulannya berbeda-beda setiap daerah, ya. Nah, kita di sini biasa salah benar kalau dari dulu ikutin apa yang ditetapkan oleh sidang isbat pemerintah, ya, biar mereka yang tanggung jawab. Adapun mungkin kalau ada yang ragu tentang puasanya, ya jangan dipaksa kalau ragu, ya. Kan kalau ada yang ragu daripada syak nggak bagus juga, ya. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i ikutin matlak setiap daerah berbeda, ya, seperti itu. Ya, jadi kalau kita di Masjid As-Sa'adah insya Allah kita lebarannya hari Minggu, ya. Adapun mungkin yang lebarannya hari Sabtu juga perlu diingat juga, kita ngikutin Saudi Arabia, tapi terkait nanti tentang motongnya juga. Kalau yang hari Minggu berkaitan dengan bab puasa Arafahnya jadi bingung, ya kan? Tapi kalau yang lebarannya hari Sabtu juga terkait motongnya, dia motong hari Sabtu tapi ada jamaah masjidnya sekitarnya yang masih puasa. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Nah, tapi kan ada alternatif untuk yang lebarannya hari Sabtu, bisa motongnya sampai masih ingat kajian taklim minggu lalu berapa hari? Itu sampai 4 hari, 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ya, jadi itu sekilas ya. Nah, kalau kita di Masjid As-Sa'adah insya Allah kita akan melaksanakan Idul Adha pada hari Ahad. Nah, adapun Al-Udhiyah yaitu sembelihan hewan kurban, dalilnya sudah jelas, yaitu di dalam surat Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli lirabbika
wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Allah dan berkurbanlah. Jadi kurban ini bukan perintah siapa-siapa, tapi perintah siapa? Allah langsung. Ya, perintah Allah Subhanahu wa taala langsung. Ya, bahkan di dalam ayat yang lain Allah katakan, wal butna ja'alnaha lakum min sya'airallah lakum fiha khairun fazkuru ismallah. Dan kami jadikan onta, hewan-hewan kurban itu bagian dari syiar agama Allah. Ya. Jadi hewan kurban termasuk bagian dari syiar agama Allah. Bahkan dalam ayat yang lain Allah juga sampaikan, wa man yu'azzim syi'arallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, ini termasuk untuk mencapai derajat ketakwaan. Nah, kira-kira kita mau nggak jadi orang-orang yang bertakwa? Mau nggak? Nah, salah satunya adalah wujud dari wujud ketakwaan kita adalah untuk kita berkurban bagi yang mampu. Nah, mampu di sini syaratnya gimana? Yaitu paling tidak minimal dia mampu cukup untuk makan dirinya, keluarganya sampai beberapa hari ke depan. Hari ini umpama sekarang hari apa? Hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 3-4 hari dia mampu. Saya sudah punya cadangan buat makan sampai 4 hari. Kemudian yang berikutnya dia masih mampu lagi dan dia punya cadangan duit untuk beli hewan kurban, maka dia sudah wajib untuk berkurban. Sudah mampu. Nah, cuman pertanyaannya yang banyak di kita, ya, banyak yang mampu atau tidak mampu. Banyakan gimana kalau di bangsa kita nih? Masyarakat kita banyakan untuk bab kurban, banyakan mampu atau tidak mampu? Atau yang ketiga, tidak dimampu-mampuin. Nah, ini. Ayo, banyakan yang mana? Banyakan yang tidak dimampu-mampuin. Kenapa? Kalau untuk urusan kurban semua pada belaga. Kalau orang Betawi bilang apa? Belaga cuek, atau bahasa Betawinya kan kadang-kadang ngomongnya suka agak keras ya, agak kasar ya. Belaga bego bahasanya. Kalau buat bab kurban pada belaga bego. Bab sedekah banyak belaga nggak tahu. Tapi kalau minta doa sama Allah sampai nangis-nangis, ya Allah kabulin doa saya kena musibah, saya lagi sakit, saya pengen dapat rezeki, kerjaan saya diterima. Tapi begitu Allah suruh untuk berkorban, banyak belaga nggak tahu. Banyak nggak? Saya ingat ya, itu kalau kata Habib Idrus Al-Walid itu pura-pura tidak tahu banyak. Udah sok tahu, belaga paling alim, belaga paling hebat, udah nggak tahu, sok tahu nggak mau tahu. Begitu kurban nggak mau mereka. Banyak yang begitu? Banyak nggak? Makanya tidak dimampu-mampuin. Tapi kalau buat beli rokok, ayo, harga rokok berapa sekarang? Berapa? 15.000? Nggak ada kan? 25 kali sebulan 600-700.000 kali setahun, 1 ekor kambing besar itu 7 juta, ya kan? Enggak, ya mampu korban beli kambingnya, nyarinya sampai ke pelosok, ke pedalaman, ya, nyarinya ke pelosok pedalaman. Orang belum mau niat, baru bangun tidur, belum niat dagang, udah diambil kambingnya, dibeli langsung. Beli 1,5 juta, kecil banget. Giliran nyari yang paling murah, cari di online web, sekarang web banyak web, 1,8, 1,7, nyari yang paling murah. Tapi giliran doa sama Allah minta rezeki yang paling banyak. Banyak kan yang begitu? Makanya kenapa jarang doa kita dikabulkan oleh Allah? Tanya diri kita, ibda binafsik, tanya diri kita masing-masing bagaimana pengorbanan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nah, kita bahas di sini. Hikmah daripada berkorban adalah at-tagarrub ilallah, ya. Hikmah yang pertama nih, hikmah pertama kita dari berkorban, ya, yang mau dicatat silakan. Hikmah yang pertama adalah at-tagarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurban jadi wujud mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Nabi yang lain, di dalam hadis Nabi dikatakan juga, ya, Nabi mengatakan, ya, barang siapa, ya, yang dalam keadaan mampu dan lapang namun dia tidak mau berkurban, fala mukrabanna musallana. Ya, kata Nabi apa? Jangan dekatin tempat sholat id kami, jangan deketin Nabi bahasanya. Jadi bukan hanya nggak mau dekat sama Allah, jauh kata Nabi sama aku, kata Nabi. Mau kita dijauhin sama Nabi? Mau nggak? Sedangkan kita ketika kita bersalawat kita ingin mendapat syafaat Nabi. Tapi kata Nabi, kalau engkau mampu tapi engkau tidak mau berkorban, jangan dekatin tempat sholat id kami, kata Nabi. Ini Nabi bahasanya nih setengah apa nih? Memberi peringatan bahwa hukum berkorban itu, ya, sunnah yang hampir-hampir wajib bagi yang mampu. Bahkan kalau yang sudah bernazar seperti kemarin Habib Ahmad sampaikan, sudah kategori apa? Wajib.
Makanya at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga kepada Nabi. Ya, jadi dua nih untuk kedekatan kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya sayang yang masih punya kesempatan nih, masih ada beberapa hari nih. Yuk, mari kita berkurban di jalan Allah, al-udhiyah. Adapun kemampuannya nggak ada paksaan, mau sapi, mau kambing, yang penting kurban bagi yang mampu. Ya, nah, sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad SAW, ya, ketika Nabi mengatakan kepada putrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, ya Fatimah, gumi fashhadi udhiyataki fa innahu yughfar laki bi awwalil qatrah taqtur min damiha kullu dhanbin amiltihi. Wahai Fatimah putriku, bangun dan saksikanlah kurbanmu, karena setiap tetes darah hewan kurban akan memohon ampunan dari setiap dosa yang telah engkau lakukan. Allahu Akbar. Nabi aja ngajarin kepada putrinya Sayyidah Fatimah, ketika Sayyidah Fatimah berkurban, bangun saksikan kurbanmu. Saat itu yang motong suaminya, Imam Ali karamallahu wajhah. Nah, ini juga penting. Apa hikmah dari hadis ini? Nabi mengajarkan kita juga nih, ada poin penting. Apa? Bahwa Islam itu ternyata ajaran yang syamil, lengkap, menyeluruh, komprehensif, sempurna. Allah ngajarin kita untuk kita taat terhadap aturan syariatnya, dan Nabi juga punya aturannya, aturan sunnah Nabi, ya, mengajarkan kepada putrinya untuk bangun saksikan kurbanmu. Ini mengandung nilai yang sangat besar. Apa? Nilai profesionalisme, ya, nilai kedisiplinan, ya, dan nilai ketelitian. Apa maksudnya? Banyak orang juga kadang-kadang yang sudah berkurban, dia taruh aja kurbannya di masjid atau di musola atau di mana, dia lepas aja, dia jalan-jalan habis sholat id. Ada kayak begitu? Ada, banyak kan? Dia nggak mau lihat, tahunya udah dibagiin. Dia nggak ngelihat nih, saksikan hewan kurbannya. Bahkan kata Nabi, kalau memang mampu motong sendiri. Tapi kalau nggak mampu, silakan serahkan kepada orang yang ahlinya. Tapi Nabi mengajarkan kepada putrinya untuk bangun dan saksikan dan lihat, supaya apa? Supaya kita lihat nggak ada kecurangan, nggak ada kebohongan, nggak ada manipulasi terhadap panitia kurban. Nah, dari hal ini makanya at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri. Kurban itu cari yang dekat dulu, baru yang jauh. Kadang-kadang kita enggak, korban ke pelosok negeri yang jauh, yang dekat nggak dikasih. Banyak yang begitu? Banyak gak? Ini banyak, saya lagi ngetren di zaman online, kirim ke pelosok negeri, tetangganya nggak makan daging banyak. Ada yang begitu? Nah, hati-hati nih. Kecuali ya, umpama kita mau korban, saya misalnya Habib Ahmad mau korban, oh tahun ini anak korban 10 ekor sapi. 1 sapi anak taruh di masjid anak sendiri. 4 sapi anak kasih masjid sekitar anak. 5 sapi anak koper ke seluruh penjuru negeri yang daerah terpencil. Itu nggak apa-apa. Jangan udah cuman 1 dikirim yang jauh, tetangganya nggak merasakan. Ada nggak yang begitu? Hati-hati makanya dengan lembaga-lembaga yang kadang-kadang, mohon maaf, yang nggak jelas, ya, yang sekarang lagi ramai juga dibicarakan terkait polemik benar atau tidaknya, ya, atau ada kriminalisasi atau tidak. Hati-hati juga, banyak lembaga-lembaga ini yang saat ini tumbuh besar, punya gedung tinggi. Dari mana itu ngambil haknya? Lembaga-lembaga kemanusiaan tersebut bisa punya tempat besar, dari mana? Gajinya akhirnya kita lihat sekarang, terlepas dari kriminalisasi atau tidak, ini juga tanggung jawab introspeksi umat Islam. Yang salah, gajinya sampai ratusan juta. Ini kejadian sekarang. Contoh kalau yang kami lihat sampai digajinya besar, sampai punya bendera di mana-mana untuk promosi. Ya, kalau yang kami lihat, saya sama-sama ikut berjuang, ikut aktif, pernah sama-sama bersama di Front Pembela Islam. Ya, Habib Muhammad Rizik Syihab, ada kawan dari, biasanya di sini ada Habib Ali Al-Hamid suka datang, Ketua Hilal Merah Kemanusiaan FPI. Tanya, atau Ustadz Aksa ini, apakah relawan FPI yang pada bantu kemanusiaan dan yang lainnya digaji? Keluar duit sendiri. Ini yang benar kalau misi kemanusiaan. Adapun dikasih cuma transport, bahasanya cuma buat bensin. Itu pun pada nombok anak-anak semua di lapangan. Ya kan? Ini lebih tahu sendiri nih bagaimana evakuasi mayat dan yang lainnya. Nggak ada gak kantor Hilmi gede gak? Nggak ada.
Waktu kemarin zaman COVID, ambulan itu hilir mudik, minta nggak tarif? Nggak ada. Ini yang benar begini. Nah makanya Nabi ini ngajarin nih, gumi fashhad udhiyataki, saksikanlah, karena mohon maaf, kita kirim ke pelosok, apalagi sekarang yang kayak kemarin saya tanyakan pada Habib Ahmad, banyak beli online, dia nggak ngeliat tuh hewannya, udah nggak ngeliat hewannya, dipotongnya dia nggak ngeliat juga, cuman kirim foto, foto bisa dimanipulasi nggak? Video bisa dimanipulasi zaman sekarang, makanya paling bagus lihat, saksikan. Nabi ngajarin profesionalisme nih, ayo lihat langsung kata Nabi. Nah, kalau kami di Masjid As-Sa'adah selalu yang berkurban, ayo kalau mau lihat silakan, yang kerja panitia, tapi mau lihat saksikan, kan bisa ditegur. Kalau panitia salah kan enak, oh panitia jangan ambil banyak-banyak, bahasanya kan begitu kan. Panitia kan juga kalau dilihatin namanya berkurban enak gak? Oh nggak bakal semena-mena. Itu Nabi mengajarkan kepada putrinya supaya kita juga peduli, ya, profesionalisme. Ya, di sini kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena ini banyak problematika saat ini yang pada beli online, dikirim jauh, cuman lihat, oh udah tahu udah dibagiin. Dia nggak ngeliat yang langsung. Kecuali kalau korban tadi saya sampaikan, dia bisa mampu banyak, dia bisa lebih dari satu dekat dari tempatnya dia, satu yang jauh, silahkan, atau mau di kampung halamannya, atau langsung di kampung halamannya tetangga yang merasakan. Jangan dikirim yang jauh pelosok negeri, amal kemanusiaan korbannya, tapi yang dekatnya nggak merasakan. Nah ini yang jadi problematika. Makanya Nabi mengajarkan kepada putrinya, ya Fatimah, gumi fashhad udhiyataki, supaya kita tahu bagaimana nih panitia. Kan ada juga sebagian, ya kita nggak perlu sebut lah, ya. Ini di sini ada yang tukang potong kita nih, ada nih, ya, ada Bang Jenal. Banyak di tempat lain kan kita tahu kan, kadang-kadang belum selesai baru motong satu, pahanya bawa buat sini, ada yang begitu? Ada kan, habis tuh hewan dagingnya semua. Nah kecuali coba lihat, kira-kira nih, kalau semua yang jamaah yang berkorban menyaksikan panitia begitu, ngeliat panitia begitu, besok mau korban lagi nggak mau di situ, pindah kan. Itulah Nabi mengajarkan asas profesionalismenya, ketelitiannya. Makanya kami di Masjid As-Sa'adah selalu tawarkan, mau lihat, ayo silakan lihat langsung, kita terbuka langsung, kita lihat. Ini loh korban kita. Kita di sini biasa memang gerak cepat di sini. Makanya jangan kaget kalau di Masjid As-Sa'adah kita kalau kurban itu setelah selesai sholat Id, kalau nggak pas hari Jumat, ya setengah 8 lewat, jam 8 kurang kita mulai. Paling telat tuh biasanya jam 1 udah selesai dikantongin, bukan dipotong, udah selesai dikantongin. Telat-telatnya tuh setengah 2, itu pun 1000 kupon pertama sudah bisa didistribusikan. Biasa begitu kita. Ya doain biar pada sehat nih panitianya besok nih, ya. Dari kita cepat biasanya. Yang masuk panitia, kalau nggak kerja jangan jadi panitia, keluar. Yang cuma telak pinggang panitia tuh, wah nggak boleh di tempat kita. Kerja datang, kita berkorban. Dan nggak ada yang kita kasih digaji, nggak ada. Memang semua warga sekitar semua, lillahi ta'ala semua. Gitu. Nah inilah Nabi mengajarkan untuk menyaksikan. Syukur-syukur kalau ada yang bisa mau sendiri, mau di rumahnya silahkan motong sendiri. Tapi kalau takutnya nggak bisa malah jadi dosa, kadang-kadang ada juga sekarang yang mau coba-coba pengen ngambil sendiri sunnah, tapi dia belum belajar malah jadi dosa, karena menyembelihnya juga nggak sembarangan, ada tata caranya juga. Makanya ikut dulu pelatihannya. Kalau nggak bisa jangan sok main langsung, oh mau coba aja, akhirnya nggak tahu jadi salah, jadi dosa tuh. Sekali dia pisau atau goloknya itu dia taruh di leher itu hewan dan belum sampai selesai putus tenggorokan kerongkongannya, bukan hanya kerongkongan tapi ada tali pembuluh darahnya dan selang napasnya itu belum putus, udah digodot-godot, ditarik, diputus, dimasukin lagi kayak dicacak, jatuhnya apa? Haram. Kenapa? Sama saja dengan menyiksa. Makanya harus yang benar, yang motongnya dipersiapkan. Nah itu, jadi kurban itu tagar bilang mendekatkan, yuk saksikanlah. Dan kan ramai kita saksikan, kita lihat jadinya ada syiar, ya, meriah. Nah misalnya kita di Masjid As-Sa'adah 1-2 hari sebelumnya kita pajang hewannya. Cuman sekarang kita lihat dulu nih lagi keadaan apa nih? Apa namanya sekarang nih virusnya apa? Bukan hanya COVID, sekarang kena PMK. Walaupun nggak ada apa-apa tuh penyakit dari dulu udah ada di hewan. Cuman karena sekarang kayak COVID dihitungin satu persatu ya selesai. Yang ada virus apa lagi? Virus ketakutan. Sama kayak zaman COVID. Kayak kemarin mau ditakutin lagi, mau lebaran naik level 2. Tadi pagi dirubah lagi, turun lagi level 1. Jadi ujung-ujungnya UUD. Ujung-ujungnya bisnis. Kita nggak tahu nih di balik ini semua.
Ya, makanya sekarang nyari sapi harganya emang agak lumayan naik sekarang nih. Karena memang syarat untuk masuk ke DKI luar biasa. Tanya teman-teman yang pada dagang kambing sapi itu yang bawa banyak dari luar itu pemeriksaannya ketat. Tapi alhamdulillah di DKI jadi udah lebih sehat-sehat semua. Ya. Cuman kan kita agak hati-hati di sana dengannya, tiba-tiba nggak lucu juga kita taruh, kita pajang tiba-tiba meninggal, repot juga pengurus masjid ya, panitia ya. Nah itu ya. Jadi tadi kata Nabi, bumi fasad, saksikanlah. Jadi kurban hikmahnya yang pertama at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu ihya sunnatul imamul muwahhidin Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, sebagai sunnah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita tahu ya, wa faddainahu bizabhin azim, tatkala Nabi Ismail ya berserah diri dengan perintah Allah kepada bapaknya Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya ya, dan Nabi Ismail menerima keputusan dari bapaknya dari Allah untuk menyembelih. Begitu mau disembelih, wa faddainahu bizabhin azim, Allah ganti Nabi Ismail tadi dengan seekor hewan domba atau kambing kibas yang besar yang untuk disembelihnya. Di sini ada hikmah yang kedua, yaitu apa? Hikmah berserah diri kepada Allah, hikmah berkorban di jalan Allah. Apa keputusan Allah, apa perintah Allah, jalanin, jangan ngendumel. Jangan kayak orang sekarang kalau buat bab agama banyak cerewet nanyanya, banyak milih-milih, gak milih-milih. Kalau mau beragama nih milih yang gampang, yang sulit ditinggalin, yang gampang dijalanin mau. Ya kan, sama kayak keadaan zaman sekarang. Giliran dikit-dikit Islam ceramah galak dikit radikal, teroris, ekstrim. Giliran duit hajinya diambil, duit zakatnya diambil, bank syariahnya diambil. Banyak yang begitu, banyak kan? Tapi giliran ngajarin yang hak, yang batil itu batil, yang hak itu hak, dibilang ekstrim, dibilang radikal. Padahal inilah ada bukti adalah berserah diri kita mau menjalani perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Makanya sesuai dengan hadis tadi Nabi itu dilanjutkan setelah Nabi mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, dilanjutkan wa quli inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidup kita, mati kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pengorbanan. Kita ini hidup hanya buat Allah, ibadah kita, salat kita ya, semua buat Allah. Gantungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun perintah Allah jalanin. Allah bilang halal, halal. Allah bilang haram, haram. Tinggalkan yang haram. Sekarang kan zaman sekarang enggak kan? Banyak orang yang kadang-kadang milih-milih. Ya, mana yang dianggapnya baik? Kenapa? Yang dipakai apa? Akalnya dia. Betul. Dia enggak pakai apa? Dalil timbangan syariatnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah karena itu ya penting hikmah dengan bab kurban ini ya, sebagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya, tentang keikhlasan. Makanya ikhlas ini berat, menerima perintah Allah. Nah mudah-mudahan hikmah Idul Adha ini kita ambil ayo, hikmah yang besar yaitu mau kita berkurban di jalan Allah dengan ikhlas, dengan penuh keyakinan, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab yang tadi saya sampaikan ya, banyak nih zaman sekarang nih orang yang kalau untuk mentaati perintah Allah berat. Ya, bahkan kata Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, nanti di akhir zaman ya, orang yang memegang teguh nilai-nilai agama ini bagaikan apa? Bara api. Dan sekarang terbukti nggak? Kita jalanin agama dengan taat dan benar, dicapnya apa? Radikal, ekstrim. Nggak usah takut. Mau manusia cap ekstrim radikal nggak takut, yang kita lebih takut kepada Allah. Pokoknya gantungkan hati kepada Allah. Saya ingat itu sebagaimana kemarin waktu haul Sayyidil Walid Habib Idrus itu Habib Idrus selalu menyampaikan itu pesan kepada jamaah dan kepada kami anak-anaknya, itu selalu sampaikan. Bahkan di batu nisan di kuburannya kita sampai tulis itu. Al-qalbak illa rabbak. Ya, sebenarnya illa rabbik itu gantungkan hati hanya kepada Allah. Jadi benar-benar kita berharap kepada Allah, gantungkan, nggak usah takut kehilangan. Kalau kita berbuat baik, ya jalanin perintah Allah, Allah pasti akan bantu kita, Allah pasti akan tolong kita. Tadi Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim bagaimana ya ketika berdua-duanya berserah diri kepada Allah, Allah ganti tadi. Jadi nggak usah takut. Kalau kita benar-benar yakin dengan keadaan beragama kita, jalanin perintah Allah, jauhin semua larangannya, nggak usah takut. Makanya istiqomah itu penting.
Makanya di dalam Magolah sebagian salafun saleh mengatakan al-istiqomah khairun min alfi karomah. Orang yang istiqomah berpegang teguh kepada agama Allah ya lebih baik daripada 1000 karomah. Emang istiqomah ini berat nih. Banyak orang kadang-kadang yang nggak istiqomah. Hari ini tobat, besok balik lagi. Lagi ngaji semua sadar. Kalau lagi taklim semua sadar gak? Begitu pulang lupa lagi. Makanya istiqomah itu berat. Makanya para wali-wali Allah ya, para anbiya itu termasuk orang-orang istiqomah. Apapun rintangannya, sebagaimana Nabi Muhammad dakwahnya tetap istiqomah di jalan Allah. Nah kita pun begitu. Tadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail istiqomah tetap sampai di detik terakhir loh. Dia datang sampai detik terakhir mau disembelih. Begitu mau terakhir baru Allah ganti. Bayangkan itu ujiannya. Kira-kira zaman sekarang mau nggak nih begitu? Baru diuji sedikit aja udah pindah agama. Banyak bahkan dikasih Indomie 1 dus pindah agama. Banyak gak? Ya kan? Ngelihat orang ganteng sedikit gara-gara di medsos sampai mau kawin sama laki ganteng pindah agama perempuan. Begitu juga yang sebaliknya. Laki ngeliat perempuan cantik non muslim pengen nikah akhirnya pindah agama. Ada nggak? Ini kan hati-hati lagi marak nih nikah beda agama. Bahkan kemarin kejadian tuh di daerah mana itu? Di Jawa Timur kalau nggak salah ya kejadian itu. Bahkan kalau nggak salah sama pengadilannya mau diapakan tuh? Mau disahkan. Nauzubillah. Makanya nih ajarin anak-anak kita nih hati-hati ya. Nah, baik. Yang ketiga hikmah daripada berkurban adalah ya at-tawassu' alal iyal yaumal id, yaitu memperluas rahmat khususnya kepada fuqara dan masakin. Bagaimana tidak manfaat dengan kita berkurban ya, orang banyak mendapatkan manfaatnya hewan kurbannya. Tadi sebagaimana minggu lalu Habib Ahmad sampaikan tuh daging hewan kurban yang kita berkurban boleh merasakannya ya sepertiganya dan bagikan untuk yang lain buat fakir miskin dan tetangga kerabat. Semua bisa merasakan bagaimana orang merasakan kesenangannya. Makanya kalau lagi daging hewan kurban itu walaupun cuma dapatnya nggak seberapa, ada yang cuma dipakai buat apa biasanya? Malam nanti nih mulai malam Senin nih biasanya rumah pada ngapain nih? Banyak apa? Ngebul nyate, walaupun kok sayang beb daging sekilo dapat atau 2 kilo langsung habis dibuat sate. Tapi ada nilai kebersamaan, keluarga ngumpul gak? Ngumpul kan? Ada nilai silaturahmi. Itu rahmat Allah luar biasa, kumpul silaturahmi, tadinya gak pernah ngumpul. Ada yang memang membutuhkan, dia simpan tuh daging, dijaga, dipakai sedikit-sedikit buat masak. Tergantung setiap orang beda-beda. Ya, makanya ini memperluas rahmat. Makanya kalau kita yang mampu itu betapa besar. Ya, orang yang tadinya nggak bisa makan daging dengan kita berkurban, tetangga kita merasakan, dia gembira, dia doain ya Allah, mudah-mudahan si fulan habis berkurban tahun ini, tahun besok bisa kurban lagi biar saya bisa merasakan. Doanya orang itu mendoakan rezeki kita nantinya. Ya, didoain orang, makin banyak orang berdoa, makin banyak buat kita rezekinya, makin kita nggak tahu. Ya, doa silahul mukmin, doa itu senjatanya umat Islam. Kita nggak tahu. Kita kadang-kadang lagi tertimpa musibah, udah mentok, kita udah berusaha semaksimal mungkin nggak bisa. Berkat doa orang-orang yang kita tolong, yang kita nggak sangka tadi, berkat itu pertolongan Allah datang kepada kita. Ya, makanya jangan ditinggalkan ini. Sayang, masih ada kesempatan ini. Sebentar lagi waktunya. Yuk, yang mari ada waktu, masih ada kesempatan, yuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya, ya. Hikmah yang berikutnya adalah tadi sebagaimana dalil Al-Qur'an wal butna ja'alnaha lakum min syairillah, ya, sebagai syukur atas nikmat yang Allah berikan dan bagian dari syiar agama Islam. Jadi kurban bagian dari syiar agama Allah. Jadi zaman sekarang kita ini kapan lagi kita mau kesempatan membesarkan syiar agama Allah? Saat ini duduknya kita di masjid ini bagian dari syiar agama Allah. Ihya bainal maghribain, membesarkan rumahnya Allah, menghadiri majelis ilmu ya di antara waktu maghrib dengan isya. Ini termasuk salah satu keutamaan kita meramaikan masjid, termasuk kurban, membesarkan syiar agama Allah. Jangan untuk syiar setan, syiar kufar, orang-orang kafir, orang-orang munafik kita mampu hadir perayaan pesta tahun baru, ya kan, pesta kembang api dibeli sampai jutaan. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Kembang api, nonton dangdutan, nyawer mau, tapi begitu berkurban banyak nggak mau. Ya, jadi ini adalah membesarkan syiar agama Allah. Siapa lagi yang mau membesarkan syiar agama Allah kalau bukan kita sendiri?
Makanya saya teringat itu kata-kata dari imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik Shihab selalu mengatakan, kalau orang-orang kafir begitu gencar memusuhi dan orang-orang munafik begitu gencar melawan dan memusuhi umat Islam, ya, melawan ajaran Islam, kenapa kita mesti takut untuk membela dan membesarkan syiar agama Allah? Mereka aja bisa berani dengan terang-terangan. Zaman sekarang terang-terangan loh. Zaman sekarang lebih dahsyat dibanding 20 tahun yang lalu. Benar gak Habib? Ya, ini Habib Ahmad umurnya jauh lebih tua dari saya, bisa merasakan 20-30 tahun yang lalu nggak begini. Sekarang dengan gampang orang melecehkan Islam, menghina syariat, menghina masjid, menghina Allah, menghina Nabi, menghina Al-Quran. Bahkan kemarin dibuat ledekan apa tuh tentang miras, botol minuman ditaruh nama Nabi kita Muhammad SAW. Mereka dengan terang-terangan berani. Kok kenapa kita mesti takut membela agama Allah? Kok usah takut membela agama Allah. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kita benar-benar mau membela agama Allah, Allah pasti akan meneguhkan kedudukan kita. Jadi nggak usah takut. Mereka berani melawan syiar agama Allah, kita harus berani membesarkan syiar agama Allah. Caranya apa? Dekatkan diri. Salah satunya yang besok kita akan laksanakan yaitu berkurban di jalan Allah. Jadi nggak usah gencar ini, nggak usah gentar kita untuk untuk membela agama Allah. Pasti ada pertolongan Allah datang kepada kita semua. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya yang kemarin sudah disampaikan itu tentang waktu penyembelihannya juga jangan sampai salah. Ya, waktu penyembelihan tadi hikmahnya ada 4 jadi. Yang pertama adalah apa? Masih ingat tadi dicatat? Yang pertama apa? Sebagai at-taqarrub ilallah. Yang kedua, sunnah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang ketiga, memperluas rahmat untuk fuqara dan masakin. Yang keempat adalah bagian dari syiar agama Allah, membesarkan syiar agama Allah dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Sebenarnya masih banyak lagi hikmah daripada berkorban yang lainnya. Yang semuanya kalau kita jalanin, yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah enggak akan tinggalkan orang-orang yang benar-benar mau membela agama Allah, orang yang berserah diri kepada Allah, menjalani perintah Allah, Allah akan benar-benar ganti ganjaran kita dengan sebaik-baiknya ganjaran. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Jadi nggak usah takut, ya. Kayaknya berat, Bib. Banyak kan orang kalau bab kurban ini berat nih. Berat, Bib. Tahun ini nggak bisa, Bib. Ini sekarang sadar nih, udah mepet, Bib. Tanggung, Bib. 3 Habib ceramahnya baru sekarang. Tahun depan, Bib, Anda baru mau berkurban, Bib. Entar tahun depan mau taklim begitu lagi, baru ingat lagi. Banyak yang begitu. Dari sekarang buat celengan, kalau nggak mampu tahun ini buat celengan. Betapa banyak kita lihat kisah hikmah setiap tahun nanti ada nih. Tahun ini pasti ada lagi nanti. Di medsos maupun di media televisi kita suka lihat. Ada seorang nenek-nenek pemulung, dia nabung tiap hari 1.000, 2.000, sampai dia bisa beli kambing, dia bisa beli sapi. Banyak kisah hikmah itu. Banyak yang sudah menjadi contoh teladan-teladan itu. Kalau orang punya kemauan pasti bisa. Makanya jangan cuman sadarnya pas lagi taklim. Ya, sekarang udah gak keburu. Mulai pulang ini bikin celengan. Biasain tuh celengan. Mau celengan buat rumah kayak, buat kendaraan, celengan buat kurban. Ringan. Tiap hari 5.000 kita taruh, sebulan berapa tuh? Kali berapa? 150.000. Setahun 1,5 tinggal nambahin kambing sedikit lagi. Dari 5.000 ada rezeki 10.000, sebulan 300.000, sebulan setahun dapat 1 kambing. Kecil sebenarnya kalau mau berusaha tuh kecil, gampang. Ya, cuman kadang-kadang dari kita banyak yang ogahan, banyak yang males. Nah, itu. Maka yakin akan janjinya Allah. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih ganti, ya. Ya, hewan kurban itu tuh janjinya Allah akan ganti dengan ganjaran. Bahkan di dalam hadis yang lain tuh kan, sebelum darah hewan kurban itu tertumpah jatuh ke tanah, kukunya, bulunya, ya, dan semua hewan itu tuh keutamaannya telah sampai kepada yang berkurban. Luar biasa pahalanya. Sayang kalau kita lewatkan, mau tunggu apa lagi? Saya lihat banyak orang-orang yang saya pernah kenal atau yang saya pernah saksikan, tahun ini dia mampu kurban beli kambing 1, dia beli sapi 1, tahun berikutnya nggak tahunya rezekinya mengalir. Tahun berikutnya dia nambah dari sapi 1, sapi 2, sampai sapi sampai 10 dia korban. Bukan tambah sedikit hartanya, justru tambah apa? Tambah banyak. Kenapa? Banyak yang doain. Ya, banyak yang doain. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita ambil hikmahnya. Nah, kemudian waktunya itu setelah sholat
Idul Adha sampai hari tasyrik sebelum waktu maghrib di tanggal 13 Zulhijjah. Jadi kalau besok lebarannya hari Minggu pagi habis sholat Id baru kita boleh motong. Minggu, Senin, Selasa, Rabu sebelum sholat maghrib. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan sebaiknya kalau udah hari Rabu jangan sampai lewat asar, karena kita nggak tahu, takutnya nanti nggak keburu, belum selesai segala macamnya. Ya lagi kebangetan amat, udah ada 3 hari mepet banget. Kemarin kemana? Nggak tahunya ada lagi alasannya. Biasanya alasannya apa? Nih tukang potong kita tahu nih biasanya ini alasannya. Apa Bang Jamal? Biasa alasannya biar belinya apa? Murah. Ada yang begitu. Ini banyak nih orang yang kemampuannya. Jadi kalau belinya nanti habis 1-2 hari habis sholat, habis lebaran, Beb, harga kambing murah, pedagang udah pada stres, Beb. Nggak laku hewannya, borongan aja deh daripada kandangnya bingung, belum bayar tenda, belum bayar apa katanya. Ada yang begitu? Ada yang begitu. Itu kadang-kadang kembali kepada niat kita. Kalau niatnya memang benar-benar disengaja begitu, makanya jangan heran dia berkorban. Tapi begitu Allah ada kesulitan, sama Allah ditolongnya belakangan. Begitu Allah lagi menolong, Allah nolongnya belakangan, diamin aja dulu biar dia susah dulu, kata Allah. Ya kan? Begitu juga kita, makanya jangan habis bersegera, siapin dari sebelumnya. Dan tadi kembali ke hadis Nabi kepada Sayyidah Fatimah itu, saksikan. Ya jangan juga beli sekarang kita menggampang-gampangin, nggak mau ngelihat, alasannya ke kandang bau. Ada kayak begitu? Ke kandang bau, tapi kalau beli handphone ke mall mau. Ya kan? Pakai sepatu keren, gini kan, beli kambing, beli sapi, nggak mau ngeliat hewannya. Padahal kita ngeliat langsung kan pedagang, kita lihat nih hewannya sesuai dengan syarat. Sebagaimana kajian taklim minggu kita lalu sudah dibahas bab fikih itu tentang syarat-syarat hewan yang bolehnya. Yaitu yang pertama apa? Hewan yang boleh, yang nggak sakit, yang nggak sakit parah dan nggak ada cacatnya. Cacat apa? Nggak picak matanya atau apa? Ada cacat, pincang, picak matanya, ya kan? Kan kita nggak tahu. Kalau itu semua kita bisa lihat dengan apa? Dengan kita datang langsung foto. Sekali lagi, foto, video, teknologi ya membantu, tapi bisa dimanipulasi gak? Bisa. Pedagang paling pinter nanti taruhnya, ditaruh fotonya yang lagi sehatnya doang, yang kakinya mengsot dikit nggak diliatin, ya kan? Yang sakitnya dikit nggak diliatin. Begitu nyampe, nggak tahu di jalanan, alasannya begitu. Coba kalau kita lihat langsung, beda nggak? Nah makanya biasakan, ada nilai keberkahan. Jangan takut baunya bulu kambing tersebut, baunya bulu sapi tersebut mengandung keberkahan buat kita nanti di yaumil kiamah nanti. Ya, jadi datang, saksikan, nggak usah takut ya. Nah kemudian kalau kurban juga jangan tadi nyarinya sesuai budget, sesuai keuangan, tapi juga jangan nyarinya yang paling apa? Kan kata Nabi sudah ada dalam ketentuannya. Jangan yang paling kurus, alias bahasa kurus tadi itu kalau bahasa kitanya apa? Jangan paling murah. Nyarinya paling murah banget tadi yang saya udah sampaikan, nyari kambing sampai di pelosok yang harganya 1,5. Ada kan yang begitu kan, sampai paling murah, paling kecil. Yang kesian tuh kambing, hidup kagak, mati kagak. Tapi kalau dikasih handphone, nyarinya mau yang paling bagus, motor mau yang paling bagus. Gini kan kurban. Makanya saya ingat karena saya cerita saya dapat dari abah, dari saya punya Njit Hasim itu. Kakek saya tuh tinggal di Pasar Minggu, bertahun-tahun bertetangga dengan Habib Umar bin Hud di Pasar Minggu. Itu Masjid As-Sa'adah Habib Umar bin Hud yang di Pasar Minggu. Itu Habib Umar bin Hud, kalau ada orang naruh hewan kurban di Masjid As-Sa'adah Pasar Minggu itu zaman Habib Umar, antum bawain kambing kecil, disuruh pulangin sama Habib Umar. Pulang sana, kasih tempat lain. Buat Allah jangan kecil-kecil, buat Allah yang paling besar, kata Habib Umar. Kalau ulama-ulama dulu memang tegas begitu. Ternyata memang ya kalau mau berkurban di jalan Allah harus yang hebat. Harus yang paling istimewa. Kalau kita berani berkorban dengan paling baik, Allah akan kasih paling baik juga buat kita, kehidupan kita. Terus saya ingat tuh cerita Sayyidil Walid dan saya punya kakek, itu Habib Umar bin Hud begitu, disuruh pulangin. Saya punya keluarga ada kejadian, naruhnya di tempat Masjid Habib Umar, dipulangin. Sapinya yang besar-besar, kambingnya mau kambing kibas. Kalau sekarang ini kambing-kambing etawa yang gede-gede yang harganya 10 jutaan mulu maunya. Kasih kambing kecil nggak dikasih, pulangin. Kasih yang lain. Makanya jangan kaget tuh Habib Umar, rezekinya Masya Allah ada aja, bangun apa segala macam. Makanya ini tempat juga Habib Umar salah satu sir dan ijazahnya beliau ngasih nama As-Sa'adah dari Habib Umar bin Hud. Beliau tuh saya masih ingat tuh cerita dari saya punya abah dan saya punya kakek begitu. Kalau berkurban di jalan Allah jangan dikit-dikit, harus yang paling banyak kata dia.
Dan memang orang harus begitu. Kalau kita berani berkorban besar, Allah akan ganti, gitu. Ya, nah itu jadi tentang berkorban. Nah, kemudian pembagian daging kurbannya tadi sesuai dengan hadis Nabi, kulu wa atimu wadahiru, makanlah olehmu ya dan bagikanlah, bisa kepada fuqara masakin dan kepada kerabat yang lainnya. Ya, silakan bisa dibagikan. Makanya di sini kenapa disuruh yang terdekat yang paling baik, termasuk dalam zakat, infak, sedekah kita tuh yang terdekat dulu. Al-agrabun aula bil ma'ruf, yang terdekat adalah yang paling baik. Ya, kita sudah simpan sedikit dapat bagian kurbannya, kita kasih tetangga kita, keluarga kita, kerabat dan fuqara masakin terdekat dari rumah kita. Ada rezeki lebih mau ngasih yang jauh, silahkan. Tapi jangan cuma satu kambing, cuma satu sapi, ya ngasihnya yang jauh, yang dekat tetangganya nggak merasakan. Begitu. Jadi biar merasakan. Inilah kenapa kalau kita ada musibah, kita ada kesusahan, yang nolong siapa sih? Orang yang jauh apa yang dekat? Yang dekat. Itu hikmahnya. Jangan kasih yang jauh, yang dekat nggak pernah diperhatikan, tetangganya nggak pernah diperhatikan. Begitu ada musibah nggak ditolongin sama tetangganya. Makanya itulah ada hikmah di balik itu semua. Ya, mudah-mudahan keluar dari tempat ini besok nih jamaah majelis taklim malam Kamis langsung pulang nih malam, langsung siapin ngeluarin celengannya, ngeluarin duitnya, langsung besok beli kambing, beli sapi semua. Amin ya rabbal alamin. Kasih mau di tetangganya, mau korban di musola, di masjid atau di rumahnya, silakan. Yakin janji Allah, kita korban tahun ini, tahun besok rezeki kita nggak putus-putus akan ada mulu. Ya, nggak usah takut ya. Nah itu sekilas ya tentang bab kurban yang mudah-mudahan ada manfaatnya, dapat kita ambil hikmahnya di bulan Zulhijjah ini yang nggak lama. Dan perbanyak kesempatan nih, masih tanggal sekarang tanggal berapa Zulhijjah jadi jatuhnya nih? Kalau ini sekarang 6 Zulhijjah, kalau yang lebarannya hari Minggu, kalau yang lebarannya hari Sabtu jadi 7 Zulhijjah. Perbanyak juga kalimat takbir, ya zikir kepada Allah, karena bulan Zulhijjah termasuk bulan 10 awal bulan yang mulia ini. Jangan dikurang-kurangin zikir ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa mudah-mudahan ya saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji mendapat haji yang mabrur. Jadi kalau saudara kita ini saat ini yang lagi sudah tiba di Arab Saudi, insya Allah tahun ini mereka termasuk melaksanakan haji akbar. Kenapa? Karena wukufnya pada hari Jumat, dan itu keutamaan haji akbar luar biasa, berlipat ganda. Makanya pemerintah Arab Saudi, yang saya tahu dari cerita saya punya abah, karena abah pernah belajar lama di sana, itu kerajaan Arab Saudi kalau jatuhnya haji akbar wajib membayar gaji double atau ngasih bonus intensif kepada semua pegawai negerinya dia sampai ke tingkat paling bawah. Jadi alhamdulillah di tahun ini berkah buat orang-orang pegawai di Saudi semua. Itu dibayar double. Kalau kayak kita dapat bahasapan tunjangan THR atau gaji ke-13. Cuman kita kan gaji ke-13 kan bukan pas lebaran, dimundur, nunggu cair dulu duitnya. Ya kan, kalau di kita kan telat nih. Tadi potong lagi pajak dan segala macam, ya. Jadi itu kalau haji akbar di sana seperti itu. Dan juga nasihat sedikit buat yang haji, ya. Itu juga ada sedikit, masih ada waktu, ya. Nasihat Anas bin Malik itu kepada nasihat Nabi kepada Anas bin Malik waktu Anas bin Malik mau melaksanakan haji. Dia minta, ausini bizadil haji ya Rasulullah, berikan aku nasihat, aku mau berangkat haji, berikan aku bekal ya Rasulullah. Apa kata Nabi untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah haji? Watazawadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah, jalani perintah Allah, jauhi semua larangannya. Dan yang berikutnya adalah alaika antum sikal lisanik, banyak jaga lisannya. Nah ini banyak kadang-kadang problem jamaah Indonesia, ya sama seperti di Indonesia ini saat ini nih, kalau kita lihat di media sosial, orang Indonesia ini paling jago apa? Kalau di media sosial ini paling jago ngapain? Indonesia terkenal saat ini negara yang termasuk rendah dalam tingkat membacanya, tapi untuk tingkat komennya paling hebat. Jadi kalau komentator paling hebat orang Indonesia. Termasuk kalau di sana mulutnya nggak pernah dijaga. Banyak nggak? Berangkat haji masih ngomongin orang, pulang haji masih ngomongin orang. Ya gimana nggak mau pulang haji ngomongin orang? Di hajinya aja udah ngomongin orang di sana. Ya kan? Nggak jaga mulutnya. Makanya Allah tunjukkan tuh di sana itu. Kalau orang yang mulutnya nggak bisa dijaga.
dan banyak bersabar juga untuk orang yang haji, karena luar biasa waktunya itu kan dengan jutaan manusia. Itu bekalnya Nabi kepada Anas bin Malik, sebaik-baik bekal adalah takwa, jaga lisan dan bersabar, dan banyak menangis atas kesalahan. Makanya kita pas besok nih hari Arafah, kita meyakini yang hari Minggu, dari mulai hari Sabtu, hari Jumat banyak berzikir, menangis, minta maaf, minta sama Allah, munajat. Ya, insya Allah itu termasuk waktu-waktu yang Allah buka pintu langit selebar-lebarnya untuk kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilewatin nih waktu-waktu besok nih, hari Arafah besok. Banyak kita nggak bisa berangkat haji, yang saat ini belum berangkat, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kabulkan semua hajat-hajat kita dunia dan akhirat. Nah, inilah sedikit, sudah waktu masuk ya, belum? Jam berapa? Lewat 7 ya. Jadi itu pesannya Nabi kepada Anas bin Malik. Ya, kenapa emang banyak jamaah Indonesia ini yang kadang-kadang kalau berangkat ngapain? Ngomongin orang dan sibuk ngapain sekarang? Jamaah sekarang ini bahaya nih, mengurangin ibadah kita kalau di sana. Apa? Selain shopping belanja ngapain? Yang dipentingin apa? Status handphone. Yang penting foto di balik Ka'bah, ya dekat Ka'bah, dekat Masjid Nabawi, dekat Raudhah, selesai, oh udah haji. Bukan itu, ibadahnya paling penting. Amat tadi urusannya shopping, urusan belanjaan hebat. Makanya kalau mau berangkat yang ditanya pasti keluarga saya mintanya apa? Jangan lupa oleh. Dan kalau pulang jamaah haji Indonesia di sini yang ditanya apa? Oleh-oleh. Gimana di sana? Minta doa. Besok nih kalau ada saudara kita, tetangga kita pulang haji, minta doa. Dia datang, doain, dia baru ketemu, baru beribadah, apalagi haji akbar, minta doa. Jangan tanya begitu pulang, oleh-olehnya apa, gimana di sana, capek enggak? Jangan ditanya itu, minta doa. Kenapa? Ini pengalaman Al-Fagir. Al-Fagir berangkat haji, ini pengalaman pribadi nih. Al-Fagir pulang berangkat haji, pergi haji nih, pulangnya nggak ke Indonesia tahun 2007 tuh itu. Bersama Habib Abdurrahman bin Syekh, itu pulangnya nggak ke Indonesia, pulangnya langsung ke Hadramut. Pengalaman itu waktu pulang, jadi pulang haji nyampe Hadramut, itu rata-rata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya, itu ditarim ketemu banyak orang, karena dia tahu baru pulang haji itu pala botak, ketahuan tuh. Itu mau ulama-ulamanya kita ketemu, antum baru pulang haji, yang ditanya minta doa. Saya masih bingung, saya masih pelajar, kita masih belum apa-apa. Itu hatta ulama Syekh Mufti minta doa. Anda bilang enggak, antum lebih mulia, antum lebih masya Allah, enggak, minta doa, doain antum baru pulang haji. Itu ulama sampai minta, kita diminta berkahnya, minta doanya itu. Anak saat itu belum berani, bilang kita masih muda. Antum lebih ulama, mufti, imam masjid di Tarim, di Masjid Jami. Anak kaget ketemu lagi Jumatan di Masjid Jami Tarim itu. Imamnya minta doain, Anda bilang nggak berani kita orang tua, malah kita disuruh masih muda, suul adab. Anda bilang enggak, ternyata diterangkan orang pulang haji itu utamanya besar doanya. Nah ini jadi pengalaman buat kita nih, sedikit tarbiyah pendidikan. Besok kalau ada tetangga kita, kerabat, saudara kita pulang haji, minta doa, mudah-mudahan keberkahan itu kita bisa berangkat haji tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Ini sedikit, mari kita baca doa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi insya Allah besok Idul Adha kita hari Ahad di Masjid As-Sa'adah. Kita biasa di Masjid As-Sa'adah sholat jam 7 tepat atau jam 7 kurang sedikit. Ahlan wa sahlan yang mau sholat di Masjid As-Sa'adah, dan yang mau menyaksikan, untuk yang berkurban mau menyaksikannya silakan, kita buka pintu di sekolahan. Kita motongnya memang di sekolahan, nggak buat umum, jadi buat yang berkurban mau lihat silakan, dan panitia ya silakan, supaya lihat, tegur kalau kami ada yang kurang, kami ada yang salah, silakan, apa yang kurang bisa ditegur buat kami semua. Nah mudah-mudahan kita baca suratul Fatihah, semoga Idul Adha ini diberikan kelancaran, dan kami di Masjid As-Sa'adah menyiapkan panitia kurban sampai tuntas, dan distribusinya mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur dan keberkahan, dan dijauhkan dari semacam bala dan musibah. Bitilkan niyah bi asraril Fatihah. Dan untuk taklim Rabu besok kita liburkan sementara karena masih hari tasyrik ya, kita liburkan sementara, kita ketemu kembali dengan Habib Ahmad guru kita, yaitu pada hari Rabu malam Kamis tanggal 20 Juli. Jadi untuk tanggal 13 besok kita libur 1 minggu karena masih hari tasyrik. Minggu Rabu berikutnya kita mulai kembali.